Dia adalah Brian. Brian merupakan seorang mahasiswa tahun keempatnya yang sering sekali mengegame atau menggunakan komputernya dengan volume yang sangat keras dan dalam waktu yang sangat berkepanjangan. Setiap saat, earphone-nya selalu melekat pada kupingnya bahkan ketika dia berjalan kaki, bahkan ketika sedang mengikat tali sepatunya, dan juga ketika dia sedang membuang sampah. Dan akhirnya terjadi peristiwa berikut. Bray, mau kemana? Oi. Hah? Kamu memanggil saya? Aduh, saya pusing nih. Beberapa kali, bukan cuma kamu, tapi udah beberapa orang yang manggil-manggil saya tidak dengar. Saya harus apa ya? Nah, daripada kamu pusing-pusing, kenapa? Saatnya kamu nonton video ini. Anatomi dari telinga. Telinga terdiri dari 3 bagian, telinga luar, tengah, dan juga dalam. Telinga luar terdiri dari daun telinga, dan terdapat juga saluran telinga tengah atau canalis auditorius externus. Lalu, telinga tengah terdiri dari membrana timpani atau gendang telinga, tulang pendengaran atau osikula, dan juga saluran tuba eustachius. Nah, untuk membrana timpani ini atau gendang telinga, itu memiliki fungsi seperti pada video di atas, yaitu mengubah suara menjadi getaran yang akan diteruskan ke tulang-tulang pendengaran atau kita sebut juga dengan osikula. Untuk tulang pendengaran atau osikula ini terdiri dari 3 bagian, yaitu malleus, incus, dan juga stapes. Fungsi dari tulang-tulang pendengaran ini seperti yang akan didemokan pada video di atas, yaitu ketika gelombang suara tertangkap oleh gendang telinga akan meneruskan ke tulang-tulang pendengaran sehingga gelombang suara akan dirubah menjadi gelombang getaran dan teramplifikasi ke telinga bagian dalam. Sebelumnya kita akan mengenali telinga bagian dalam yang terdiri dari canalis semicircularis, cochlea atau rumah siput, lalu juga terdapat ampula, utricula, dan juga sakula. Fungsi dari cochlea itu sendiri yaitu mengubah getaran suara menjadi sinyal listrik untuk dikirimkan ke otak sehingga kita bisa mendengar. Seperti yang pada video di atas, impuls listrik akan dikirim ke otak untuk dilakukan persepsi suara. Baik tuli akibat bising atau noise induced hearing loss adalah tuli yang disebabkan oleh suara yang ekstrim dan terpapar dalam jangka waktu yang panjang. Tuli akibat bising sendiri akan menyebabkan kerusakan pada struktur telinga, yaitu sel-sel rambut pada rumah siput telinga, sehingga penghantaran suara kepada otak sendiri akan menjadi terganggu dan akan menyebabkan kerusakan pendengaran permanen. Nah, gejalanya adalah Gejala yang paling pertama dapat berupa munculnya tinnitus atau suara ting pada telinga. Juga adanya kesulitan dalam mendengar suara, terutama dalam keadaan bising, serta penurunan kemampuan untuk memahami percakapan atau suara di sekitar. Pencegahan pertama adalah hindari penggunaan earphone terlalu lama atau exposure terhadap bising juga terlalu lama. Dan juga 60-60 rule, yaitu 60% suara atau volume dan maksimal exposure selama 60 menit atau 1 jam. Dan menggunakan earmuff ataupun earplug jika mempunyai. Untuk mendeteksi gangguan pendengaran akibat paparan suara bising atau noise induced hearing loss dapat dilakukan pemeriksaan audiometri. Pemeriksaan ini dilakukan di ruang kedap suara dan menggunakan headphone khusus yang dimana pasien diminta untuk merespon bunyi dengan berbagai frekuensi dan intensitas. Hasilnya menunjukkan tingkat gangguan pendengaran, sehingga bisa segera ditangani. Pemeriksaannya cepat, tidak sakit, dan penting untuk mendeteksi gangguan pendengaran yang terjadi.
Namun apabila terdapat kerusakan pendengaran yang bersifat permanen, dapat juga menggunakan alat bantu dengar. Namun untuk pembuatan dan cara pemakaian dapat dikonsultasikan dengan spesialis THTKL. Nah, sekarang semuanya udah pada tahu dong, bahaya akibat bising itu bisa menyebabkan ketulian. Tapi jangan khawatir, tuli bisa banget dicegah. Oleh karena itu, lawan bising, selamatkan pendengaran.